Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Anak soleh dan soleha, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. 2. Siswa dapat menentukan jenis profesi berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, nelayan, dan lain-lain. Sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Beni? Di sini ada 4 gambar ya, anak soleh dan soleha. Gambarnya sudah berurutan. Ibu akan menceritakan gambar yang ada di layar ini. Gambar pertama, Beni pergi ke penjual ikan. Beni ingin memelihara beberapa ikan hias dalam akuarium yang ada di rumahnya. Sesampai di rumah, ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Dalam akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya terlihat lebih menarik. Ini cerita dari gambar yang kedua. Kemudian, setiap hari Beni memberi makan ikan peliharaannya. Ikan diberi makan berupa pelet. Ini cerita dari gambar yang ketiga ya. Selanjutnya, pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Selain itu, setiap seminggu sekali Beni juga mengganti air dalam akuarium dengan air yang bersih. Biasanya setelah beberapa hari, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat ya. Anak soleh dan soleha, jika memelihara ikan di dalam akuarium, kita harus rajin membersihkan akuarium agar tempat tinggal ikan itu bersih ya. Beni suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan.
Di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat ikan peliharaan kita. Yang pertama, ukuran akuarium itu atau kolam harus sesuai dengan ukuran ikannya. Jangan ikannya besar ditaruh di akuarium yang kecil ya, itu tidak sesuai. Kemudian yang kedua, makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan ya. Jangan terlalu banyak atau juga jangan sedikit, tapi sesuai dan secara teratur. Kemudian yang ketiga, aturlah arus air dalam akuarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya. Yang keempat, gunakanlah air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. 5. Jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. 6. Ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuarium agar tidak menular kepada ikan lainnya. Dan terakhir yang ketujuh, ikan yang agresif tidak boleh dimasukkan dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif. Nah, ada beberapa jenis ikan yang suka menyakiti ikan lainnya, maka ikan yang agresif ini tidak boleh sama dengan ikan yang tidak agresif. Nah, begitu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat ikan ya anak-anak. Selanjutnya, perhatikan kata-kata dalam tabel berikut, temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Di sini ada tabelnya, kita bisa menemukan 8 nama ikan bahkan sampai 10 nama ikan. Yang pertama ada lumba-lumba, ikan lumba-lumba. Yang kedua ikan mas. Yang ketiga ikan cupang. Keempat, ikan koi. Yang kelima, ikan lele. Keenam, ikan paus. Ketujuh, ikan sapu-sapu. Kedelapan, ikan koki. 9, ikan mujair. Dan terakhir 10, ikan hiu. Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada nama-nama ikan, ada ikan yang bisa kita konsumsi atau kita makan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Adapun ikan yang bisa kita makan itu contohnya ikan mas, ikan lele, kemudian ikan mujair, ikan tuna, dan sebagainya. Kemudian ikan yang tidak dapat kita makan itu ikan paus, ikan hiu, dan ikan lumba-lumba. Ada juga ikan cupang cuma sebagai ikan hiasan. Selanjutnya, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Profesi itu artinya pekerjaan ya nak ya. Nah, nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Jadi, orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut itu disebut nelayan. Para nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, di sini ada gambar dua profesi atau dua pekerjaan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Ya. Nama profesinya nelayan. Pekerjaannya adalah nelayan itu biasanya bekerja untuk menangkap ikan. Sini ada nama profesinya pedagang ikan, dia kerjaannya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut.
sini ada nama profesi supir, pekerjaannya mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Ada juga profesinya tengkulak, kerjaannya membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. Ada juga nama profesinya karyawan pabrik, pekerjaannya membuat makanan ikan kalengan. Ini adalah profesi-profesi yang berhubungan atau berkaitan dengan nelayan. Nah, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Jadi kita tidak boleh ya menangkap ikan dengan bahan peledak karena itu dapat merusak laut seperti terumbu karang dan ikan-ikan kecil lainnya. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jadi kita jika ingin menangkap ikan, kita harus sesuai kebutuhan saja, jangan ikan yang kecil juga kita ambil ya. Kemudian sifat seperti itu termasuk sifat menyayangi makhluk hidup. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, apa saja ikan yang bisa dimakan dan apa saja ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya, ya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestarian laut. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, anak soleh dan soleha. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Selanjutnya anak-anak siapkan alat tulisnya, kemudian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tugas pertama yaitu bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, tuliskan 3 nama ikan yang kamu ketahui. Nomor 2, tuliskan 3 ikan yang dapat dikonsumsi atau yang dapat dimakan. Kemudian nomor 3, apa makanan untuk ikan peliharaan? Nomor 4, di mana biasanya jika kita ingin membeli ikan hias? Nomor 5, apa yang kamu lakukan jika akuarium di rumahmu kotor? Nah, ini sudah dibahas semua ya nak ya. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu PPKN. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, sikapmu terhadap hewan sebaiknya titik-titik-titik. Nomor 7, orang yang pekerjaannya mencari ikan atau menangkap ikan di laut disebut titik-titik-titik. Nomor 8, nelayan biasanya tinggal di daerah titik-titik-titik. Nomor 9, nelayan yang baik menangkap ikan menggunakan titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 10, menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini sudah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu materi subtema 4 tentang menyayangi hewan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.